Alhamdulillah, puji Tuhan, matur suksma. Ya, kalian tahu, oleh karena kejadian di Padang kemarin, ya, penutupan atau pengrusakan terhadap rumah ibadah dan penganiayaan terhadap 2 orang anak di kota Padang Sare, Sumatera Barat. Akhirnya Bapak Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, turun gunung. Kan udah aku bilang ya, jangan sempat berita tentang intoleransi itu kedengaran ke kupingnya Opung Parbelak. Nanti Opung Parbelak berkuar-kuar turun wakil presiden. Itu kemarin kuar-kuarnya Opung Parbelak itu belum kencang kali itu. Ya, kalau kencang kali langsung itu ke Bapak Presiden. Berarti pun kau yang ngadu-ngadu sama wakil presiden ya? Enggak. Karena apa? Ingat ya, wakil presiden kita adalah salah satu sosok pemimpin yang paling benci dengan yang namanya intoleransi. Tanpa Opung Parbelak beritahu beliau, ya, tanpa Opung Parbelak WA kepada beliau, beliau itu langsung tahu, ya. Karena apa? Karena banyak pengaduan-pengaduan yang masuk kepada beliau, termasuk pengaduannya Opung Parbelak. Kita dengarkan. Nomor HP Pak Prof untuk diberikan ke tim Wapres ya. Ya. Kemudian sedikit saya berikan informasikan Bapak Ibu tentang kedatangan kunjungan Pak Wapres kita. Pak Wapres kita direncanakan landing 30 Juli tahun 2025 pukul 9. Ya. Kemungkinan maju karena Pak Wapres pada pagi. Kegiatan dilaksanakan siang pukul 12 sampai 15. Jadi protokol set Wapres landing malam ini, Pak. Jadi malam ini set Wapres ya. Jam landing malam ini pukul 7 malam ini. Rencana kunjungan 1 rumah doa Foto Tengah, tempat TKP ya Pak ya. Mungkin diharapkan juga nanti dari Sekwapres itu berharap nanti Bapak Ibu terutama yang pendeta-pendeta pengurus dari Audi itu mendampingi ya. Bagaimana kita bagaimana protokolnya kita informasikan, termasuk nanti Pak Desi tolong diinformasikan ya. Kemudian sesudah itu nanti Pak Wapres akan mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Negeri 4 Padang. Sekolah Rakyat, kemudian monitoring penyaluran BSU Pos Indonesia. Jadi ada juga hikmahnya Pak. Kita kedatangan orang-orang penting. Apa Bapak bilang ada juga hikmahnya? Hikmah apa yang diambil dari sebuah tindakan pengrusakan? Hikmah apa yang diambil dari sebuah tindakan intoleransi? Hikmah apa yang bisa diambil dari sebuah tindakan penganiayaan terhadap anak? Hikmah apa yang bisa diambil dari sebuah tindakan yang menimbulkan traumatik terhadap ibu, anak, dan lansia? Hikmah apa yang bisa diambil dari ya kejadian yang memancing emosi seluruh rakyat Indonesia? Ada aja Bapak ini, ada hikmahnya. Jadi gitu ya. Bagaimana ya kita kasih undangan sama Bapak Wapres. Contohnya Kabupaten Tobasa ini ya kan, kabupaten kami. Kita surat ya kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya kan, untuk melihat bagaimana perkembangan di Kota Tobasa. Nggak datang Pak Wapres. Ya udahlah, kita bakar aja lah rumah ibadah. Biar datang Pak Wapres, ada himanya. Masa kayak gitu? Begitu juga contohnya di NTT, di Papua, di Sulawesi Utara, di Tangerang katakanlah dulu, di Sulawesi Selatan, di Poso, di daerah Aceh contohnya ya kan. Wah Bapak, bagaimana cara mengundang Bapak Wapres ya? Nggak perlu pakai surat undangan. Jadi apa? Bakar aja rumah ibadah. Rusak aja, lempari aja pakai kaca. Lempari pakai batu.
kan begitu. Tapi apa yang bisa kalian pelajari dari sini? Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Ya, artinya apa? Bangsa ini tidak pernah mengizinkan sejengkal tanah pun diisi oleh orang-orang intoleransi. Itu artinya beliau ingin memastikan itu. Ini tidak ada hikmahnya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin salah ngomong. Ingat ya, aku disclaimer sekali lagi, Opung Parbelak ya bikin konten ini bukan tujuannya untuk memanas-manasi teman-teman kami yang ada di Kota Padang. Ala ambo kece ambo ko cinto bana ka orang awak, ka orang Minang. Nan ado di Padang, nan ado di Bukit Tinggi, nan ado di Solo, nan ado di Sawalunto, nan ado di Painan, nan ado di Piaman, nan ado di daerah Singkarak, nan ado di daerah Alahan Panjang. Sadonyo. Jo kawan-kawan ambo, jo sana-sana ambo nan ado di seluruh wilayah Indonesia bahkan di dunia. Sadonyo orang Minang tuh sana awak. Sama kayak Opung Parbelak, biar tahu kalian ya, Opung Parbelak selalu bersuara ya bagaimana supaya ya persatuan kesatuan kita ya, kebineka tunggalan kita itu jangan rusak. Oleh karena Opung Parbelak cinta sama teman-teman, ada di Bali, ada di Jawa, ada di Sumatera Utara, ada di Sulawesi, ada di Makassar, ya, ada di Madura dan lain-lainnya. Mereka itu menunjukkan apresiasi mereka terhadap Opung Parbelak. Contohnya ini ya, ini Udeng Bali, ini baru datang kemarin. Ini bukti cintanya teman-teman saudara-saudaraku yang ada di Bali. Agamanya apa? Agamanya Hindu. Sukunya apa? Suku Bali. Beda dengan saya gitu loh. Saya bukan agama Hindu dan saya juga bukan suku Bali. Kan udah kelihatan mukanya kan. Kan begitu. Dan yang luar biasanya lagi ya, ini dikirim oleh salah satu penggemar Opung Parbelak. Namanya Ibu Lilis. Ibu Lilis di Kabupaten Badung. Dan juga aku terkejut, biar tahu kalian bukan cuma satu dikirim. Aku kasih tahu kalian ini. Nih, ada lagi nih. Ya. 1, 2. Ada 3 warna putih, ya. Ada 4 motif batik, ya. Bukan cuma itu aja, ya. Aku juga dikasih ini dia, ya, sarung, ya. Ini untuk istriku dan juga selendang. Ini untuk istriku juga, ya. Itulah saking cintanya teman-teman yang ada di Bali dengan Opung Parbelak. Jadi untuk Ibu Lilis, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Aku seringkali bilang sama kalian bahwasanya Opung Parbelak tidak akan pernah mengenakan ikat kepala yang aku beli sendiri. Nggak pernah. Karena apa? Karena semua yang diberikan orang itu mewakili mereka. Mewakili pemikiran-pemikiran positif mereka. Mewakili ya kultur mereka. Dan aku sangat ingin dipengaruhi dengan kultur-kultur dan juga pemahaman-pemahaman positif dari setiap suku yang ada di bangsa ini. Itu dia. Ya, jadi seperti itu. Kita harus bisa saling menerima. Ya, kita harus bisa saling menghargai, menghormati, mencintai sesama bangsa. Gitu. Nah, dan juga Ibu Lilis ini nanti aku akan ajak ini ke IKN. Opung Parbelak bersama dengan Ibu Lilis akan berangkat bersama-sama ke IKN. Jangan kayak gitu, Bung, kalau marah suaminya nanti. Oke. Jadi oleh karena Ibu Lilis ya menjaga perasaan suaminya, Opung Parbelak nggak jadi berangkat ke IKN bersama Ibu Lilis. Minta maaf, Ibu. Gak jadi lah, Bu, ya. Gak jadi, Bu, marah nanti suami, Bu. Jadi Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara ya, ini sudah makin dekat harinya ini, Wak. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Tanggal 14 kami harus sudah berangkat ya. Jadi Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara, kita akan berada ya di IKN tanggal 15, sudah ada di IKN. Dan teman-teman yang ada di Kalimantan Timur ya, yang ada di Balikpapan, yang ada di IKN sekitarnya, nantikan kalau kalian menerima undangan upacara dari OIKN ya, dari otorita
ibu kota Nusantara, ya hadiri. Karena apa? Karena Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTuber Nusantara akan bersama-sama dengan kalian upacara di IKN. Luar biasa. Opung, itu Bapak Presiden Joko Widodo nggak di IKN upacaranya di Jakarta. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kami korbankan kebersamaan kami dengan Bapak Joko Widodo. Kami akan upacara bersama-sama dengan kalian. Bukan itu alasannya, Opung bilang aja lah Bapak Joko Widodo diundang di Jakarta upacara, kalian enggak. Banyak kali cerita Opung. Iya juga sih. Aduh, tapi kita nanti setelah Bapak dari Jakarta, ya dia akan bertolak ke IKN ya, dan kita akan bersama-sama di sana ya, entah sehari, 2 hari, 2 minggu, 3 bulan, nggak tahu lah, terserah beliau lah. Ya, dan juga terima kasih buat teman-temanku yang sudah support perjalanan Opung Parbelak, kontribusi kalian itu ya, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melimpahi kalian dengan rezeki, kesehatan, dan segala urusan dilancarkan. Amin. Ya, dan juga buat teman-teman yang masih ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA. Oke, jadi kita lanjutkan dulu ya, kita selesaikan dulu ini dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sudah selesai melakukan investigasi adanya kasus di Padang Sarai. Apapun isi dan materi yang akan kita sampaikan, silakan kepada Adinda Luki Oktaviadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. Sebentar dulu. Bapak ini salah pengertian Bapak. Ya, di Kota Padang hanya ada 2 agama. Agama Islam dan juga ada agama Kristen. Kristen itu terbagi menjadi 3 sekte. Katolik, HKBP, dan juga BNKP. Pak, maaf, itu bukan sekte. Nampak kali Bapak ini kurang berdiskusi. Diskusi dong Pak. Kalau bicara sekte lebih tepat lagi, ya sekte itu ya katakanlah misalnya Katolik, Protestan, itu lebih bagus itu. Bapak masukkan itu pemahamannya seperti itu gitu loh. Tapi kalau BNKP itu masuk Protestan Bapak. GKSI itu juga masuk Protestan Bapak. Kalau sekte di dalam agama Kristen itu Bapak, enggak seperti itu pembagiannya dong. Maaf ya, Bapak dengan segala hormat, ya saya tidak menertawai Bapak, bukan ya. Tapi tolong kalau memang Bapak melakukan observasi, jangan observasinya itu hanya berdasarkan data-data yang Bapak pegang. Kalau mau observasi itu, terima juga data-data yang sah, yang ofisial gitu loh ya. Lakukan investigasi. Keren juga Bapak lakukan investigasi. Betul, serius. Tapi Pak harus dipertanggungjawabkan gitu loh. HKBP ya, HKBP, Katolik, BNKP itu bukan sekte, itu organisasi Pak.
Kan begitu. Kalau bicara sekte itu lebih tepatnya, ini lebih tepatnya daripada yang tadi ya. Bukan ini paling tepat, bukan paling tepat. Ini lebih tepatnya daripada yang tadi itu ya. Ya katakanlah sektenya itu ya Protestan sama Kristen Katolik itu kalau mau dibagi-bagi. Tapi dalam gereja di dalam kekristenan itu ya ada beberapa ya aliran. Ada aliran Pantekosta, ada aliran juga Advent, ada aliran Ortodoks. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatih Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatih Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. Sebentar dulu Bapak. Apa kece tadi bahwasannya masyarakat rukun dengan kehadiran 4 agama? Bapak, kau melakukan kesalahan lagi, Islam, KKBP, Katolik, BNKP itu yang 3 tuh satu agama tuh apa kok? Ndak bedo-bedo agamanya loh. 2 agama, Pak, 2 agama. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Nah, yang itu yang nggak bisa diterima doh. Meminta 9 orang ya yang ditahan polisi untuk dibebaskan. Mana bisa gitu, kawan. Apapun ceritanya, sekarang begini, dasar kalian itu mengatakan bahwasanya ada provokasi, ya. Ada provokasi yang dilakukan oleh jemaat gereja mengatakan, ya kalau itu perang aja Islam dengan Kristen. Sekarang begini, ya, kalau memang pernyataan ini yang pertama, kalau memang pernyataan itu benar, mana rekamannya? Oke, nggak ada rekaman opung, mana saksinya? Kan begitu. Saksinya berapa orang? 1 orang opung. Nggak bisa 1 orang, harus lebih dari 2 orang. Saksi apa 1 orang? Ya, itu dia. Dan juga saksi ini ya bukan hanya harus dari pihak yang beragama Muslim, tapi beragama Kristen juga harus ada saksinya. Kan begitu supaya kesaksiannya lebih kuat. Ya, yang ketiga, kalaupun ada perkataan-perkataan provokasi seperti itu, apa reaksi dari masyarakat harus melakukan penghancuran? Apakah reaksi daripada masyarakat di sana harus melakukan penganiayaan? Apakah reaksi masyarakat di sana juga harus mengintimidasi kaum wanita, anak-anak dan juga lansia? Enggak kan? Ketika sudah ada saksi, seret yang mengatakan itu bawa ke kantor polisi. Setuju, sangat setuju. Hukum dia seberat-beratnya karena apa? Sudah melakukan tindakan provokasi. Ya, kalian tidak ingin ya masyarakat di luar Sumatera Barat mengeneralisir bahwasanya kalian itu sebagai orang-orang yang intoleran, orang-orang yang rasis, sementara kalian juga memperlakukan mereka ya itu seolah-olah perkataan dari 1 orang itu, kalau memang betul ya perkataan 1 orang itu mewakili perkataan dari seluruh jemaah, itu nggak adil namanya. Ya, kalian melarang orang-orang untuk bereaksi keras terhadap kalian. Kan begitu. Tapi kalian pun juga tidak punya hikmat gitu loh, tidak punya kebijaksanaan. Kalau udah ada seperti itu, caranya bukan menghancurkan gitu loh, ya. Nggak gampang gitu loh. Itu hukumannya nggak kemana 5 tahun. Vandalisme 3,5 tahun. Ya, itu dia. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum
agar menindak tegas pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sari dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat, tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu hasil observasi dan investigasi. Ya, saya harapkan ini juga menjadi, saya tidak ada menyalahkan ya semua poin-poin tersebut, tidak. Betul yang diucapkan Bapak tadi, bahwasannya orang-orang di luar Sumatera Barat ya untuk tidak memperkeruh suasana. Nah selama ini kalian katakan bahwasanya di sana itu sudah damai, sudah rukun, kan begitu. Dan kalian katakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bapak Pak Rodaci tadi, Bapak Pendeta Rodaci dan juga jemaat-jemaat di sana itu sudah meresahkan warga, kan begitu. Sekarang meresahkannya di mana? Ya, apakah memang volume mereka terlalu kuat? Ya kalian bisa bilang sama pendetanya, kalian jumpai dengan pendetanya, Bapak minta maaf, minta tolong ya, tolong kalau misalnya lagi ibadah itu suaranya dikecilkan, kan bisa begitu, kan ya kan? Ya banyak cara gitu loh. Bapak minta tolong dulu, itu jemaatnya ada mengganggu ketenangan, dia suara knalpotnya bising kali. Bapak tolong dulu, itu jemaatnya mengganggu ketenangan warga. Karena apa ya, kadang-kadang anak-anaknya pas lagi ada kebaktian, anak-anaknya main-main di luar, kan begitu contohnya ya kan. Bapak minta tolong dulu kepada jemaatnya. Karena apa? Karena itu jemaatnya itu parkirnya itu di rumah warga ya, itu sangat mengganggu. Nah, banyak cara, kan begitu ya. Kita hargai, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dari ormas ya, gabungan ormas di Kota Padang, sangat kita apresiasi ya. Dia cuman kalau bicara tentang, kita harus pandai kita mengkotak-kotakkan Bapak ya. Mana yang tindakan memang terpancing emosi, kalau cuma sekedar membentak-bentak aja, aku rasa itu nggak akan menjadi panjang begini masalahnya. Tapi kalau sudah ada tindakan pidana seperti pengerusakan, dan juga penganiayaan, ini tidak bisa tidak untuk dibawa ke jalur hukum ya. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Nah, kita akan dengar sendiri bagaimana pihak daripada korban ini membawa masalah ini ke jalur hukum ya. Artinya apa? Artinya ini kita bukan artinya kalau sudah dibawa ke jalur hukum itu artinya mereka tidak mau berdamai. Itu salah besar ya. Salah besar ya. Damai boleh damai, tapi segala sesuatu tindakan yang mengandung unsur pidana itu sebaiknya diselesaikan secara hukum. Supaya apa? Supaya ada efek jerah, kan begitu. Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian gitu loh ya. Kita dengarkan dulu keterangan dari
Yang kita laporkan ini satu adalah ada beberapa poin ya. Pertama pengrusakan ya. Pengrusakan, kemudian pengancaman dan secara bersama-sama atau pengeroyokan secara bersama-sama, dan kemudian itu kekerasan terhadap anak. Karena yang kita lihat di sini ada 2 anak korban di sini. Ya, mereka sampai kena pukulan, kena tendangan, dan sampai sekarang ini ketika kita bawa ke Polda ini, di Polda Sumbar ini, mereka diangkat, nggak bisa jalan, ya. Jadi diangkat, dan sehingga sampai juga kemarin ketika kita pertanyakan, mereka mengalami pusing, dan hari ini mereka nggak bisa sekolah, ya. Dan sampai sekarang masih mungkin bagaimana nanti medis nanti untuk bisa mengobati anak-anak ini. Satu lagi kemudian mereka mengalami trauma, ya. Ini yang perlu juga. Nah, udah jelas ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Kita harus bisa membedakan mana tindakan yang tidak melanggar hukum dan juga yang sudah melanggar hukum. Kalau udah bicara pengrusakan, pengancaman, penganiayaan, ya harus diproses secara hukum dong. Ya kan begitu. Masa kalian meminta untuk supaya polisi membebaskan? Gak masuk akal itu. Itu nggak masuk akal ya. Karena apa? Nanti akan kejadian seperti itu lagi. Ya kan begitu ya. Dipukul ya, setelah itu contohnya misalnya ada di tempat lain ya, nggak di tempat kalian, katakanlah di tempat lain, udahlah. Sedangkan di Sukabumi aja kemarin itu para pelakunya itu penangguhan penahanannya itu hampir saja dijamin oleh staf khusus di Kementerian Hak Asasi Manusia, kan begitu. Ya udah nggak apa-apa, kayaknya efek jerahnya juga nggak terlalu terasa tuh, kan begitu kan. Begitu juga kemarin di Padang, 9 orang itu dibebaskan kok. Oleh karena apa? Oleh karena ada ormas yang membelanya. Kan begitu. Jadi nggak seperti itu konsepnya ya bapak-bapak ya, abang-abangku yang ada di Kota Padang ya. Bukannya aku memprovokasi, tidak ya, tapi kita sebagai negara hukum ya, kita harus bisa ya bisa mengkotak-kotakan masalah gitu loh. Kalau masalah sosial oke lah, masalah hukum juga begitu ya. Kita nggak boleh tebang pilih, tidak boleh tebang pilih ya. Mungkin ada yang berpikir begini dari keluarganya ya kan, ada pergi ke polisi atau pergi ke kuasa hukum atau pergi ke pihak korban, minta tolonglah dulu ya, ini tulang punggung keluarga, nanti kalau misalnya ndak ada dia atau dia di penjara, siapa lagi yang ngasih makan anak-anaknya? Itu yang pertama. Baru ada lagi yang bilang, minta tolonglah dulu dibebaskanlah anak saya itu ndak salah apa-apa doh, anak saya itu cuma terpancing emosi saja. Itu yang kedua, kan begitu. Minta tolong dulu itu suami saya itu baru keluar dari penjara itu, baru beberapa bulan keluar dari penjara, minta tolonglah dulu, baru 3 hari keluar dari penjara, di rumah di penjara dia 5 tahun, masa dia harus masuk penjara lagi? Berbagai macam alasan bisa, kan begitu. Minta tolong dulu, ini anak saya ada 5, minta tolong dulu suami saya dibebaskan. Itu nanti kalau misalnya suami saya tidak dibebaskan, nah saya sama anak-anak makan apa? Sekarang begini, kenapa sewaktu sebelum melakukan pengrusakan itu kenapa nggak mikir dulu? Maunya waktu dia mau mecahkan kaca gereja itu kan, aduh anakku ada 3. Kalau misalnya aku masuk penjara gara-gara ini, nggak bisa lagi aku bayar uang sekolah. Udahlah, lepaskan kayunya itu. Udah ada yang ngambil batu, yang mau dilemparnya. Aduh, istriku lagi sakit lagi di rumah. Kayak mana lagi nanti itu? Kalau misalnya aku bertindak seperti ini, masuk penjara, aku nggak ada lagi yang biaya obat untuk istriku. Tinggalkan lagi batu itu. Kurasa kalau misalnya berpikir dulu sebelum bertindak, maka nggak akan terjadi pengrusakan. Nggak ada. Itu dia. Nah, ini peringatan juga ya. Jadi kita harus berimbang ya terhadap pihak dari jemaah ya, pihak dari jemaah ya. Kalau memang ini fair, ini kita harus fair ya, kita harus adil ya. Kalau memang ada jemaat yang memancing emosi dengan kata-kata perang aja antara Islam dengan Kristen, itu tolong juga diserahkan juga kepada yang berwajib. Apapun alasannya, mana tahu ya dia itu juga
terpancing emosi juga. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin ada ejekan, mungkin ada bulian, mungkin ada pelarangan secara verbal, ya secara lunak gitu tadinya. Ini jemaah terpancing emosi, kita nggak tahu kan, semua kan ada kemungkinan. Nah kalau memang ini, tapi ada saksinya ya. Kalau bisa ada rekaman videonya yang mengatakan bahwasanya perang aja antara Islam dan Kristen, kan begitu. Nah ini fair juga bagi Bapak Pendeta, tolong itu diserahkan kepada yang berwajib. Gitu loh ya. Jadi kita harapkan ya dengan kedatangan Bapak Wapres ke sana semuanya boleh bisa diselesaikan dengan baik ya. Ya, diselesaikan dengan baik. Dan juga ingat ya buat teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di Ranah Minang, yang ada dekat di kota Padang Sarai, kami bersuara seperti ini bukan ingin memperkeruh suasana. Itu ya yang pertama. Yang kedua ya, kami bersuara seperti ini, kami tidak ingin hal serupa terjadi lagi. Ini kan kesalahan, gimana pun ceritanya ini kesalahan ya. Melakukan tindakan pengerusakan, penganiayaan dan juga pengancaman ini adalah sebuah kesalahan. Bahkan ini adalah tindakan pidana. Jangan sampai itu ditiru lagi ya. Baru yang ketiga, kami bersuara seperti ini ya, kami ingin menekankan kepada seluruh masyarakat ya, supaya tidak ada lagi tindakan-tindakan dalam tanda kutip berbau intoleransi ya, itu boleh ada lagi di bangsa ini. Ya, aku udah katakan sama kalian ya, oleh karena videonya Opung Parbelak, ada satu tempat, satu daerah yang melakukan tindakan berbau intoleransi ya, sehingga Kapolresnya langsung turun dan juga bupatinya langsung turun ke lapangan. Bukan cuma ke lapangan, tapi ke rumah korban. Kan begitu. Artinya apa? Ya, artinya aku lihat ya, walaupun memang ada tindakan-tindakan intimidasi, tapi nggak semasif dulu gitu loh. Kalau dulu kan bisa kita lihat bisa menimbulkan perang. Karena apa? Ya, karena tidak ada edukasi, tidak ada informasi-informasi yang menyegarkan seperti Opung Parbelak ini katakan tadi. Kan begitu ya. Jadi Opung Parbelak tidak mengajak semua orang untuk membenci kalian, tidak. Karena kami tahu ya, di bangsa ini tidak boleh ada yang namanya tindakan intoleransi. Makanya Opung Parbelak bersuara seperti ini ya. Untuk teman-temanku minta maaf ya. Ya, sana Ambon dan Ado di Sumatera Barat, sana Ambo orang Minang, sadonyo orang Minang ya. Ambo minta maaf, ini tidak ada tendensi, tidak ada maksud untuk menyudutkan kalian, tidak. Ya, ini hanya ingin ya memastikan supaya hal yang serupa ya itu tidak terjadi, baik di daerah Kota Padang sendiri, daerah Sumatera Barat lainnya, daerah Riau, daerah Sumatera Utara, daerah Sulawesi, daerah Kalimantan, daerah Papua, semuanya jangan sampai ada terjadi. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka datang atau mengunjungi TKP di mana rumah doa yang dirusak oleh kaum intoleran yang berbaju agama tersebut. Dia datang mengunjungi dan melihat apa yang terjadi. Dan di dalam video tersebut terlihat di mana rumah yang sudah dirusak itu sedang diperbaiki dan juga dicat, saudara. Ya, mantap ya. Terima kasih Pak Gibran yang sudah mendengarkan rintihan hati kami umat Kristiani di Indonesia. Salut kepada Bapak Gibran, yang dimana Bapak Gibran ini saat menjadi atau menjabat di kota Solo sebagai wali kota yang memberantas orang-orang intoleran yang dimana pada masa ia memimpin kota Solo. Nah, tahu saudara, kota Solo waktu Pak Gibran menjadi wali kota Solo adalah merupakan kota yang toleran. Luar biasa Bapak, ya luar biasa. Terima kasih Pak Gibran sudah datang dan hadir melihat rintihan hati kami umat minoritas di bangsa ini. Nah teman-teman, sebenarnya saya paham dan saya tahu waktu kasus terjadi di Cidahu, di mana pengerusakan rumah atau rumah singgah yang dirusak oleh segelintir orang yang beragama Islam di sana, dalam hati Bapak Gibran pasti Anda mau turun tangan, mau turun di lapangan, tetapi apa daya, Bapak harus menunggu perintah dari atasan Bapak. Suatu saat Bapak Gibran jadi presiden, mungkin intoleransi gak ada lagi di bangsa ini. Saya menyaksikan di dalam media sosial di YouTube, Bapak adalah salah satu
pemimpin yang menurut saya berhasil di dalam memimpin Solo. Kalau yang lain cuma omon-omon aja ya, cuma omon-omon aja. Nah teman-teman, kalau Bapak Gibran ini nanti maju untuk menjadi calon presiden di tahun 2029 yang akan datang, saya salah satu pendukung Bapak. Sekedatipun orang-orang mengatakan bahwa Anda plong-plongo dan lain sebagainya, tapi bukti nyata ketika Bapak bekerja terbukti Bapak sukses di dalam memimpin, ya, sehingga kota Solo pada saat Anda menjabat menjadi salah satu kota toleran di seluruh Indonesia. Nah teman-teman, mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap damai. Warga berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Marilah kita saling menghormati dan saling menghargai, serta memberi kesempatan kepada agama lain untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan yang dia pilih, dan ini dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Toleransi perlu untuk dilaksanakan karena kita ini sebangsa dan setanah air. Kita berada di dalam satu tubuh negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kalau agama lain menjalankan ibadahnya, mari kita dukung, mari kita menjaga kiranya berjalan dengan baik. Jangan ada konflik antara kita, jangan ada pertikaian antara kita, karena kita adalah sesama saudara. Kita berada di dalam satu tubuh NKRI. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain, kita ikut turut untuk mengambil bagian dalam hal sosial. Sekali lagi, toleransi perlu untuk kita laksanakan dan kita jaga antara satu dengan yang lain. Dan kiranya negara kita, negara yang maju, negara yang dipandang dunia luar sebagai negara yang luar biasa. Terima kasih Pak Gibran sudah datang mengunjungi dan hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang mengalami trauma oleh karena ulah segelintir orang-orang tertentu yang berbaju agama. Mereka merusak rumah dan bukannya itu ada korbannya, yaitu anak-anak. Anak-anak trauma terkait dengan kejadian yang dilakukan oleh beberapa orang, tapi mereka berlindung di balik SKB 2 Menteri. Teman-teman, perlu diketahui, saya akan sampaikan dalam channel ini bahwa silakan kunjungin channelnya Pak Opung Parbelak, di mana channel ini adalah channel yang mengedukasi dan menyuruhkan kerukunan dan juga kebenaran terkait dengan hal-hal yang terjadi di bangsa ini. Silakan saudara subscribe channelnya Pak Opung Parbelak, karena juga videonya yang sungguh sangat mengedukasi dan memberikan pencerahan apa yang dia sampaikan, dan kiranya channel Opung Parbelak ini menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Oleh karena itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Jelah Baget dan para pengikut Kristus yang setia, kita tadi sama-sama sudah mendengar, sudah menyaksikan cuplikan videonya, di mana Wakil Presiden Mas Gibran sudah datangi ke Sumatera Barat untuk meninjau, melihat bagaimana kejadian intoleran, bagaimana kejadian perusakan tempat ibadah beberapa hari yang lalu yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, kiranya Bapak Ibu, Wakil Presiden bukan saja memberikan himbauan dan mengajak orang untuk selalu bisa hidup berdampingan, tetapi benar-benar menindak tegas mereka yang selalu merusak tempat ibadah. Mereka yang selalu mengganggu ibadah umat Kristen, itu harus ditindak tegas. Kalau hanya sekedar mengunjungi, memberikan himbauan, memberikan sepatah dua patah kata, itu tidak ada efeknya. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, sampai tahun 2025 ini Bapak Ibu, bahkan kita sudah di penghujung tahun, masih terjadi intoleran, dan pemerintah hanya memberikan himbauan dan mengharapkan supaya masyarakat bisa hidup berdampingan satu sama yang lain.
tapi tidak pernah ditindak tegas. Orang-orang yang selalu merusak tempat ibadah, mengganggu tempat ibadah. Bahkan bila perlu tindak tegas juga oknum-oknum yang selalu menghambat izinnya tempat ibadah umat Kristen. Kita bukan tidak mau urus izin, tapi izin dipersulit. Tidak bisa kita urus izin, Bapak Ibu, karena dipersulit, saudaraku. Ya, dipersulit. Takut mereka terhadap gereja. Takut mereka ketika ada orang Kristen berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Takut mereka ketika melihat anak-anak Tuhan berkumpul untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Apa yang mereka takuti? Nah, padahal mereka punya iman, mereka punya agama, mereka juga punya Tuhan. Bahkan agama mereka agama yang paling benar. Bahkan agama mereka satu-satunya agama yang sangat diridhoi oleh Allah. Tetapi mereka belum memiliki keyakinan yang kokoh di dalam beragama, di dalam berkeyakinan, atau di dalam bertuhan. Buktinya, saudaraku, kita orang Kristen beribadah, mereka ganggu. Kita orang Kristen lagi memuji Tuhan, mereka ganggu. Izin gereja kita dipersulit. Kita mau minta izin gereja, tidak dikasih, saudaraku. Dipersulit izinnya. Nah, ini membuktikan, saudaraku, mereka belum memiliki keyakinan yang kokoh di dalam beragama atau di dalam bertuhan. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, mereka satu-satunya agama mereka, satu-satunya agama paling diridhoi oleh Allah itu agama mereka, saudaraku. Ya, nah, dan kita juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang diimani oleh umat Islam. Jadi ya wajar saja hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah, karena orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan yang lain tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta ajal habagat, harapan kita kepada pemerintah supaya benar-benar orang-orang yang selalu membuat onar di bangsa dan negara ini ditangkap. Ya, kalau memang tidak ditangkap, ya sudah, saudaraku. Kalau memang tidak ditindak tegas, ya sudah. Nah, kalau bagi saya percuma Wapres datang ke daerah sana kalau tujuannya untuk melihat kejadian yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Khususnya perusakan tempat di mana anak-anak Tuhan lagi beribadah di daerah Sumatera Barat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tugas kita orang Kristen, tugas kita anak-anak Tuhan, kita tetap jangan pernah kendor, jangan pernah lupa untuk memberitakan Injil. Karena ini adalah tugas yang diperintahkan oleh Tuhan langsung. Perintah amanat agung. Ini bukan tugas yang diberikan oleh gereja. Bukan tugas yang diberikan oleh sinode, tetapi tugas langsung dari Adonai Yeshua Hamasyah, amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil. Dan jangan pernah semangat kita kendor. Hanya gara-gara izin gereja dipersulit. Hanya gara-gara ibadah kita sering diganggu. Istilahnya Bapak Ibu, semakin dihambat kekristenan itu semakin merambat. Saya melihat ada banyak sekali orang-orang hari-hari ini terbuka pikirannya, terbuka hatinya untuk melihat bagaimana kekristenan. Kenapa kekristenan itu sering sekali diganggu? Padahal orang Kristen tidak pernah mengganggu agama lain. Kenapa kekristenan itu sering sekali dihambat? Kenapa gereja itu dipersulit? Padahal orang-orang gereja tidak pernah mempersulit tempat ibadah mereka. Contohnya Bapak Ibu, di kantong-kantong Kristen di daerah Papua, di daerah Manado, di daerah Kalimantan, ya, yang khususnya kantong-kantong Kristen, itu diberikan tempat untuk beribadah. Silakan pakai. Ini ada tanah, silakan bangun supaya ada tempat untuk beribadah. Ini saudaraku, orang-orang yang sudah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam beragama. Tidak pernah terusik dengan agama manapun, dengan kepercayaan manapun. Yang penting engkau lakukan ibadah menurut kepercayaanmu dan jangan mengganggu ibadah orang lain. Nah ini kalau di daerah Kalimantan, saudaraku. Kalau di daerah Papua. Tetapi kalau di daerah Papua juga diatur, ya. Nah ini saudara, nah itu Bapak Ibu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu dapatkan melalui cuplikan video tadi, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak.
Di akhir video saya mengajak dan saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Masih Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.